Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Hari ini kita akan membahas tentang norma. Norma merupakan suatu kaidah atau aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Apakah ada yang bisa menyebutkan tujuan dari norma? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi tujuan norma yaitu untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Dengan mentaati norma, maka dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara akan menjadi rukun, aman, damai, dan sejahtera. Ya, benar. Jadi, tujuan norma adalah norma menjadi pedoman, arahan, dasar, serta juga tata tertib bagi anggota masyarakat supaya tercipta masyarakat yang teratur dan juga tentram, sekaligus untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan juga membedakan mana yang benar dan sebaliknya. Norma yang berkembang di masyarakat ada 4, yaitu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Sekarang kita akan membahas norma hukum dahulu. Dari adik-adik sekalian, apakah ada yang bisa menyebutkan arti dari norma hukum? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi yang dimaksud norma hukum adalah suatu aturan yang ditujukan untuk masyarakat dalam bentuk perintah dan larangan untuk mewujudkan keadilan bersama. Ya, benar. Jadi norma hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Dapat juga dikenakan sanksi, yaitu berupa pidana penjara ataupun denda maupun pembatalan atau pernyataan tidak sahnya suatu kegiatan atau perbuatan, dan sanksi tersebut dapat dipaksakan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang. Yang kedua adalah norma agama. Norma agama merupakan sekumpulan kaidah atau aturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan, yaitu tentang ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, isinya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajarannya. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari norma agama? Saya, Pak. Ya, silakan. Contoh norma agama adalah rajin dan taat beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jika di dalam Islam, contoh norma agama adalah tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina ataupun mabuk-mabukan, dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, adapun contoh norma agama antara lain, wajib menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, tidak boleh menyakiti hati, menghormati kedua orang tua, tidak boleh berbuat zina, tidak boleh berbuat curang, dan lainnya. Jika itu dilakukan, nanti akan mendapat sanksi berupa dosa. Yang ketiga, kali ini kita akan membahas tentang norma kesusilaan. Apakah ada yang tahu norma kesusilaan itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia dan berlaku secara umum. Norma kesusilaan merupakan suatu peraturan hidup yang berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Seorang yang berbuat berdasarkan hati nurani merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma dalam kehidupannya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak dapat dibohongi oleh siapapun. Norma susila melarang manusia untuk berbuat tidak baik, karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Sanksinya berupa timbulnya rasa menyesal dalam diri. Contohnya yaitu menolong orang yang kesusahan, saling memberi bantuan, dan gotong royong, dan juga suka beramal. Yang terakhir yaitu norma kesopanan. Norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang tua, dan sebagainya. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Norma sopan santun yang aktual dan khas berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Jika dilanggar,
akan mendapat sanksi berupa dicemooh, dikucilkan, dan diasingkan oleh masyarakat. Contoh dari norma kesopanan adalah jika lewat depan orang tua harus mengucapkan permisi. Jika ingin bepergian harus pamit kepada orang yang lebih tua, dan lain-lain. Jadi, kita tadi membahas materi tentang norma. Yaitu, norma merupakan suatu aturan atau kaidah yang berisi perintah dan larangannya, dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Tujuan adanya norma tersebut agar menciptakan ketertiban, keamanan, dan kerukunan di antara masyarakat. Norma yang berlaku di masyarakat ada 4, yaitu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Semoga materi yang kita berikan tadi dapat bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.